Dan saudara, untuk membahas hal ini kita kembali berdialog dengan analis sepak bola Indonesia, Gita Suwondo. Bung Gita masih bersama kami, Bung Gita. Masih, Jan. Bung Gita, ini kan yang seperti kita ketahui bahwa yang diputus kerjasamanya bukan hanya Patrick Kluivert, tapi juga satu rombongan begitu. Kemudian bagaimana nasib ke depannya? Karena memang ada juga pelatihan di timnas U23, U20. Anda melihatnya seperti apa? Sebenarnya kalau Gerard van den Berg dengan dia dianggap sebagai gagal di Piala AFF Under-23 di GBK bulan Juli lalu dan juga tidak lolos ke putaran final Piala Asia Under-23, tidak heran kalau dia juga ikut serta dengan paketnya Patrick Kluivert, walaupun kabarnya kan dia ada di bawah Kluivert yang memantau pertandingan di grup A di Qatar, Oman, dan Uni Emirat Arab secara bersamaan dengan kegagalan kita di Arab Saudi. Tapi saya pikir kalau pelatih Under-20 itu belum melaksanakan tugas sama sekali karena tidak ada agenda Under-20. Tapi melihat bahwa ada Nova Arianto yang membawa tim kita Under-17 ke World Cup. Kalau dia dianggap berhasil di sana, pasti dia akan meneruskan tampuk kepelatihan Under-20 nanti. Jadi kemudian Indra Safri sendiri sudah memegang Under-22 dan pastinya nanti Under-23 ya setelah SEA Games. Jadi saya pikir juga tidak ada persoalan. Karena persoalan utamanya adalah mencari siapa pelatih senior. Karena kalau dulu kita punya Sintayong yang memegang kendali untuk Under-23 juga Under-20. Sekarang kan tidak seperti itu, semua bagi-bagi tugas. Kalau sampai misalnya sesuatu hal keajaiban Sintayong kembali lagi ke Indonesia, mungkin saja dia yang memegang semuanya. Itu keajaiban ya, Bung Gita ya? Kita bahas Sintayong, itu sebuah keajaiban menurut Anda? Ya, saya pikir gini, orang tuh kalau udah talak 3, dia harus menikah dengan orang lain dulu, baru kembali ke pasangan aslinya. Saya sih berpikir seperti itu. Antara PSSI dengan Sintayong, saya berpikirnya seperti talak 3. Mereka bertengkar, mereka tidak ada kecocokan, mereka seperti musuhan gitu loh. Jadi kalau salah satu ingin kembali, saya nggak yakin dua-duanya mau kecuali dibujuk atau sedemikian rupa, dan tidak akan dalam waktu dekat, saya pikir itu aja. Kalau kita lihat hitung-hitungan begitu, menurut Anda nih mengira saja seberapa besar potensinya? Saya sih bisa salah ya. Mungkin sebesar 10-15% mungkin ya. Masih ada kesempatan karena dia sekarang kan baru saja diberhentikan oleh Ulsan Hyundai. Jadi masih ada, tapi salah satu harus mengalah kepada egonya. Dan itu di sepak bola, ego itu yang paling tinggi. Karena dikalahkan mengalahkan ego sendiri itu aja. Oke, Bung Gita, menurut Anda suara-suara di bawah termasuk juga supporter dari timnas yang kerap kali membanding-bandingkan antara era kepelatihan dari Sintayong dengan Kluivert begitu, pada akhirnya mau tidak mau harus dibandingkan begitu oleh masyarakat. Ya, apakah ini juga patut dipertimbangkan begitu oleh PSSI bahwa ada seolah-olah ada muncul desakan bahwa ayo dong balikin lagi Sintayong? Iya, rasanya harus ya. Kenapa? Karena saya selalu berpikir gini, kalau Sintayong punya squad yang dimiliki oleh Patrick Kluivert sekarang, artinya ada Emiliano Jonathans di kanan, ada Ole Romani di depan, kemudian ada Joe Pelupessy di gelandang bertahan. Saya pikir dia bisa mempoles tim ini untuk bisa bersaing lebih lanjut. Artinya kita pernah mengalahkan Arab, kita pernah menahan imbang mereka di Jeddah. Kemarin pertandingan melawan Arab kita seperti kalah kelas banget dengan Arab. Padahal kalau melihat skuadnya kita nggak kalah. Jadi hal-hal seperti ini yang harus dipikirkan oleh federasi. Tapi saya nggak tahu pemecatan tiba-tiba, mereka istilahnya adalah pemutusan kerjasama secara tiba-tiba ini dengan Patrick Kluivert, apakah karena tekanan masyarakat, tekanan pemerintah yang kabarnya juga tidak puas dengan kinerjanya tim nasional, apakah memang dari pikiran mereka sendiri? Itu yang saya masih berpikir apakah yang mana. Kalau ini karena pemikiran mereka sendiri, ya bisa saja mereka mengalah untuk kembali kepada Sintayong. Tapi kalau ini hanya dari tekanan masyarakat dan pemerintah, nggak yakin juga akan cepat Sintayong. Oke, saya ke Bung Ignatius Indro, Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia. Apakah pemutusan kerjasama antara PSSI dengan Patrick Kluivert saat ini di pihak Anda sudah sesuai dengan keinginan supporter Timnas Indonesia? Saya berarti pergantian ini jangan jadi apa namanya Indonesia ini Bung Indro, tampaknya audionya terputus dengan Bung Indro, Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia. Saya ke Bung Gita kembali. Tadi kita sempat membahas ada beberapa kemungkinan nama-nama begitu.
ada nama-nama yang 4 nama lah paling tidak yang beredar begitu di kalangan supporter dan juga para analis sepak bola Indonesia. Menurut Anda yang paling menonjol selain Sinteyong siapa saja? Timur Kapatse ya, karena dia punya rekor membawa Uzbekistan untuk pertama kalinya lolos ke Piala Dunia. Jadi saya pikir dia pasti akan jadi darlingnya supporter untuk bisa menangani timnas kita. Itu tadi yang saya selalu katakan, dia memegang Uzbekistan dengan bank pemain Uzbekistan itu luar biasa. Artinya pengembangan sepak bola di Uzbekistan kan sangat baik sekali untuk bisa bersaing. Under 23-nya pernah jadi runner up Piala Asia Under 23, mereka lolos ke Olimpiade, Under 20-nya jadi juara Asia. Itu tadi, itu yang mungkin kita tidak miliki. Kita belum apa-apa, selalu mencari diaspora untuk bersaing dengan raksasa-raksasa Asia. Itu aja, jadi Timur Kapasnya juga tidak akan gampang. Kalaupun dia melawat ke Eropa, melihat pemain yang berbakat, dia kan pasti harus bekerja sama dengan pemerintah. PSSI harus bekerja sama dengan pemerintah untuk menaturalisasi pemain ini. Ini agak gampang, dan dia harus mencari talenta-talenta lokal yang mungkin tidak cepat untuk bisa bersaing dengan raksasa-raksasa Asia. Dan kedepannya kan ada Piala Asia tahun 2027 nanti. Oke, menurut Anda dengan pola permainan yang sebelumnya sempat kita lihat begitu yang gaya berbeda antara di bawah kepelatihan Sinteyong dan juga Kluivert, kedepannya pelatih dengan gaya yang seperti apa yang cocok dengan timnas Indonesia? Tadi saya juga sempat membaca terkait dengan potensi-potensi yang nama-nama yang kuat, ada nama Jesus Casas, juga ada Erik ten Hag gitu-begitu. Menurut Anda seperti apa? Ya. Kita harus mungkin tidak plek-plekan meniru Sinteyong ya, tapi yang dilakukan oleh Sinteyong adalah dengan tim yang tidak terlalu kuat, dia bermain bertahan untuk kemudian dia melakukan counter attack dengan sangat baik. Tapi itu dia tidak memiliki jangkar seperti Joe Pelopessi. Dia tidak punya pemain cepat di kanan seperti Milano Jonathan saat itu. Sekarang dengan kita memiliki pemain-pemain seperti itu dan juga ada tukang pukul seperti Ole Romani, kenapa tidak dicoba untuk menguatkan pertahanan kita? Karena pertahanan kita tuh kuat sekali loh. Ada Jay Izzet, kemudian ada Rizky Ridho, ada Justin Hubner. Asal kita tidak pasang Michel Gers terus-terusan, karena tipe pemain ini adalah tipe yang selalu maju ke depan, selalu terlambat untuk ke belakang. Kalau kita bisa bermain bertahan kemudian counter attack, itu saya pikir pilihan yang paling tepat untuk diterapkan di tim nasional kita. Terbukti kita menang lawan Arab Saudi melakukan hal itu, kita menang lawan Bahrain dan lawan Cina di tangan Kluivert pun kita melakukan hal yang sama. Jadi pada saat kita mau coba bermain indah dan menang, yang paling bagus adalah kita bisa menahan imbang Libanon yang bertahan. Tapi kita selalu kalah dari tim-tim yang sebenarnya melakukan apa yang dilakukan oleh Sinteyong terhadap tim kita. Gitu aja jadinya. Apa kedepannya yang bisa dipelajari oleh PSSI terkait dengan perekrutan dari calon begitu pelatihan kedepannya, Bung Gita? Ya kan kalau sekarang kan sebenarnya bank pemain kita yang itu aja ya. Artinya yang dipanggil selalu 28 pemain yang diasporanya lebih banyak dari pemain lokal kita. Jadi kenapa tidak memakai pelatih yang sesuai dengan kapasitas pemain kita? Artinya kan federasi menganggap bahwa tim nasional kita tuh kayak klub. Kurang orang kita beli. Kalau klub kan gitu. Ini kita kurang orang kita naturalisasi. Ya kenapa kita tidak mencari pelatih yang sesuai dengan kapasitas yang ada di pemain-pemain kita. Artinya kekuatan kita kan bertahan, kekuatan kita kan di lapangan tengah. Ya udah kuatkan di situ untuk kemudian counter attack. Ya pelatih seperti itu kan ada pada Bernardo Tavares, mantan pelatih PSM Makassar. Mungkin tidak ada di Timur Kapase ya, karena kalau kita lihat permainan Uzbekistan itu permainan yang menyerang. Saya selalu mengkhawatirkan kalau kita menyerang nggak bisa bikin gol, kita dipukul di belakang dan kita tidak siap. Itu yang terjadi pada saat kita berhadapan dengan Arab Saudi, juga terjadi pada saat kita berhadapan dengan Irak. Walaupun melawan Irak sebenarnya kita bermain bagus. Oke, berarti kalau Anda melihat komposisi yang sekarang tidak perlu lagi begitu ada pemain naturalisasi? Stop dulu mungkin ya. Kenapa tidak dikembangkan? Karena gini, kita kan bukan cuma Piala Asia, ada AFF. AFF itu kan terjadinya nanti di bulan Juli sampai Agustus. Itu klub-klub Eropa sudah mempersiapkan diri untuk musim liga tahun berikutnya, tahun 2026 dan 2020 sampai 2027. Jadi mereka pasti tidak akan merilis pemain kita untuk tim nasional karena AFF itu bukan agenda FIFA. Itu aja jadinya. Ya kenapa kita tidak mengutamakan pemain-pemain lokal kita untuk sementara? Kan masih ada uji coba di bulan Maret, ada uji coba di bulan November tahun ini, di bulan Maret tahun depan 2 pertandingan, dan di bulan Juni 2 pertandingan. Jadi ada 6 pertandingan di mana kita bisa mencoba talenta lokal kita untuk setidaknya bermain di AFF. Nanti Piala Asia, diaspora itu bisa dipanggil kembali. Toh
yang dipanggil ya itu aja gitu loh. Oke, Bung Gita, menurut Anda seberapa cepat PSSI harus mendapatkan tim kepelatihan yang baru, mengingat juga banyak agenda-agenda ke depannya? Kalau saya lihat PSSI ini kalau mau satut juga ya, seperti Clever kan juga cepat walaupun salah satutnya cepatnya. Tapi saya pikir juga sekarang banyak pelatih yang asal finansial kita mencukupi ya bisa dipanggil, yaitu tadi Jesus Casas, Bernardo Tavares. Bernardo Tavares kan mungkin kapok dengan sepak bola Indonesia karena ada masalah pembayaran pada saat dia memegang PSM Makassar. Tapi kalau tim nasional kan pasti akan beres pembayaran itu. Kenapa nggak dicoba dia? Saya pikir harus minggu depan itu diambil. Minggu depan? Tidaknya paling lambat 2 minggu lagi. Karena FIFA Matchday itu kan di pertengahan November. Kita harus punya pelatih baru dalam waktu jarak 2 minggu dari FIFA Matchday itu untuk mempersiapkan tim. Diharapkan minggu depan ya, Bung? Ya, betul. Oke. Tadi kita sempat membahas juga terkait dengan gaya kepelatihan begitu. Dalam waktu sesempit itu apabila harapan kita bersama adalah secepat-cepatnya, namun juga harus tetap hati-hati memilih seorang pelatih begitu. Ya, betul. Kriteria apa saja begitu dalam waktu sempit itu yang perlu diperhatikan oleh PSSI? Iya, kriterianya adalah dia harus menguasai kamar ganti, jelas. Kemudian kriteria keduanya adalah dia bukan hanya memperhatikan timnya, tapi juga memperhatikan musuh juga. Karena saya lihat kepelatihannya Kluivert ini sepertinya hanya konsentrasi ke tim kita. Contohnya uji coba melawan China Taipei, melawan Lebanon, dia cukup puas. Padahal dia tidak melihat bahwa uji coba Arab Saudi, uji coba Irak itu jauh lebih bagus dari kita. Kemudian kan jajarannya selalu bilang bahwa kita sudah bermain bagus, kita menyerang dengan bagus. Walaupun melawan Lebanon kita nggak bikin shot on target, kita nggak bikin gol, tapi dia menganggap bahwa itu sudah puas. Dan itu terbukti kita gagal pada saat berhadapan dengan lawan-lawan yang lebih di atas dari Arab Saudi. Federasi juga pada saat FIFA Matchday harus mencoba negara-negara yang sepadan dengan kita. Jangan lagi ada pertandingan melawan China Taipei, melawan Timor Leste, melawan Kamboja, melawan Laos. Karena ya nggak sepadan, nggak ada gunanya juga berhadapan dengan kita, dengan level kita sudah di atas sekarang. Taruhlah kita bisa berhadapan dengan Thailand nanti, bisa berhadapan dengan Vietnam, atau berhadapan setidaknya dengan Malaysia lah, yang lebih bisa membuat kita berlatih untuk bagaimana menghadapi pertandingan sesungguhnya nanti. Jangan saja berhadapan dengan lawan-lawan yang mediocre kalau tujuannya hanya untuk mencari ranking FIFA, karena itu semacam jebakan ya, kita seolah-olah hebat padahal kita nggak hebat-hebat amat jadinya. Oke, Bung Gita, yang juga sempat diutarakan oleh Kluivert sebelumnya juga bahwa yang menjadi kendala salah satunya adalah terkait dengan sempitnya masa latihan begitu. Apakah ini juga harus jadi perhatian dari PSSI ke depannya untuk dievaluasi? Ya enggak juga ya sebenarnya, kalau FIFA Matchday kan selalu jadwal yang ketat karena seluruh pelatih-pelatih yang memegang tim nasional kan hanya punya waktu 2 sampai 3 hari, bahkan 1 sampai 2 hari di mana timnya bisa bergabung karena mereka punya kewajiban bersama klub. Itu aja jadinya. Itu sih saya pikir juga alasan yang terlalu dicari-cari. Toh pelatih mereka beranggapan bahwa Arab Saudi meliburkan kompetisinya 2 minggu sebelumnya. Kita kan juga di week terakhir, week 8 itu Superliga kita nggak dijalankan. Kenapa? Karena semuanya ingin langsung bergabung di Jeddah. Tapi yang hanya bisa bergabung kan hanya pemain-pemain yang datang dari klub yang tidak punya jadwal di Asia. Pemain Persib aja baru bisa bergabung dekat-dekat tanggal pertandingan. Jadi kembali lagi semua pemain-pemain ini pemain profesional yang sudah harus siap untuk menghadapi FIFA Matchday, dan pelatih tidak boleh punya alasan bahwa waktunya tinggal sedikit. Oke, evaluasi perlu dilakukan, juga perlu kehati-hatian juga nantinya untuk memilih pelatih yang baru begitu ya Bung Gita. Terima kasih Bung Gita atas waktunya bersama kami di Breaking News Kompas TV. Sehat selalu.